Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggrensia Dapole, NIM 19190018. Perkenalkan, nama saya Putri Disa Kurenara, NIM 191900007. Perkenalkan, nama saya Sinsila Lawarika Bait, NIM 19190365. Perkenalkan, nama saya Arminto Umukana Dendi dengan NIM 19190046. Saham dan penilaiannya. Pengertian saham terbagi dua, yaitu yang pertama, saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Dan yang kedua, imbalan yang bisa diterima investor saham. Pertama, hak kepemilikan, kedua dividen, dan yang ketiga capital gain. Kedua, hak-hak investor saham, di mana hak atau istimewa yang dimiliki investor saham terbagi dua juga, yaitu yang pertama, hak kepemilikan atau control of the firm, tercermin dalam voting right yang dimiliki investor. Makin besar kepemilikan, maka makin besar juga hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Dan yang kedua, preview right, di mana hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang ketiga, karakteristik saham preferen. Ada terbagi tiga juga, yaitu yang pertama, memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen dan pembayaran dividen dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa. Kedua, memiliki saham pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor dalam hal likuidasi. Dan ketiga, memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi. Yang keempat, tujuan penilaian saham. Yang pertama, saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Yang kedua, penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan diberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Yang ketiga, nilai saham yang dibedakan menjadi yang pertama, nilai buku, kedua, nilai pasar, dan yang ketiga, nilai intrinsik. Nilai buku atau book value. Yang pertama, nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih atau net asset yang milik pemilik dengan memiliki satu lembar saham saja. Yang kedua, dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dengan nilai buku sama dengan total ekuitas dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Yang berikut, nilai pasar atau market value dibagi dua, yaitu harga saham di bursa saham pada saat tertentu, dan yang kedua ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Yang berikut, nilai intrinsik atau intrinsic value, fundamental value dibagi 4. Yang pertama itu nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Dan yang kedua,
calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Dan yang ketiga, nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsik maka overvalued atau dijual. Yang keempat, jika nilai pasar lebih kecil dari nilai intrinsik maka undervalued atau dibeli. Baik, saya akan menjelaskan materi yang berikut mengenai analisis perusahaan. Analisis yang digunakan yaitu analisis fundamental. Ada dua pendekatan dalam analisis fundamental, yaitu yang pertama, present value approach atau capitalization of income method. Yang kedua, price earning ratio approach. Satu, present value approach, yaitu yang pertama, nilai saham dihitung dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diterima investor atau diwakili oleh dividen. Yang kedua, dividend discounted model. Rumus dari present value approach yaitu PO sama dengan sigma tak terhingga sampai T sama dengan 1 dikali arus kas T per 1 tambah K pangkat T. 2. P per E ratio approach, yaitu yang pertama, rasio harga pasar saham terhadap laba. Yang kedua, menunjukkan beberapa besar investor yang menilai harga saham dari kelipatan laba yang dilaporkan perusahaan. Rumus dari P per E ratio approach yaitu PER sama dengan harga per lembar saham dibagi laba per lembar saham atau sama dengan P per E. Yang berikut, dua komponen utama dalam menganalisis perusahaan yaitu earning per share atau EPS dan price earning ratio atau PER. Kedua komponen dapat dipakai dalam mengestimasi nilai intrinsik saham. Dividen yang dibayarkan berasal dari earning dan ada hubungan antara perubahan earning dengan perubahan harga saham. Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas atau DPS per KPS, di mana PO sama dengan nilai saham preferen, DPS sama dengan dividen saham preferen, dan KPS tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen. Yang berikut contoh soal mengenai penilaian saham preferen yaitu contoh Microsoft mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar Rp1.500.000 tiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 14%. Pertanyaannya, berapa nilai sekarang saham preferen? Jawaban menggunakan rumus V sama dengan DP per KP, di mana DP sama dengan yaitu saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar Rp1.500.000 per KP, yaitu tingkat return yang diinginkan investor yaitu sebesar 14% atau 0,14, di mana 1.500 per 0,14 sama dengan 10.714,28 rupiah. Yang berikut mengenai expected return dengan rumus R sama dengan DIV1 tambah P1 kurang PO per PO. Rumus yang kedua yaitu R sama dengan DIV1 per PO tambah P kurang PO per PO. Contoh soal yaitu PT XYZ memperkirakan akan ada pendistribusian dividen tahun depan sebesar 3.000. Harga saham PT ini sekarang adalah 8.000 per lembar. Tahun depan diramalkan harga saham akan naik menjadi 10.000 per lembar karena perusahaan baru saja memenangkan proyek besar dari pemerintah. Pertanyaannya, berapa expected return dari saham PT XYZ?
Itu diketahui R sama dengan DIV1 per sama dengan DIV1 tambah P1 kurang P0 per P0. Jawabannya DIV1 sebesar 3.000, P1 10.000, P0 8.000, maka 3.000 tambah 10.000 sama dengan 13.000 kurang 8.000, yaitu 5.000 per 8.000 sama dengan 6,25 dikali 100% sama dengan 62,5%. Pendekatan penilaian saham biasa. Penilaian saham biasa lebih sulit dibandingkan dengan penilaian obligasi karena 1. Arus kas yang dihasilkan saham biasa tidak pernah dapat diketahui terlebih dahulu. Kedua, saham biasa tidak punya jangka waktu jatuh tempo. Ketiga, tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa tingkat keuntungan yang disyaratkan pasar. Penilaian saham biasa ada 3 model pertumbuhan dividen atau asumsi bahwa jika saham dimiliki selamanya, yang biasanya dipakai sebagai model penilaian saham berbasis MDD. 1. Model pertumbuhan nol atau Zero Growth Model. Kedua, model pertumbuhan konstan atau Constant Growth Model. Ketiga, model pertumbuhan tidak konstan atau Non-Constant Growth Model. Penilaian saham biasa. Model pertumbuhan nol atau Zero Growth Model. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan atau tetap dari waktu ke waktu. Dividen akan dipertahankan pada tingkatnya yang sekarang untuk seterusnya. PV sama dengan D per K. Contoh constant growth atau Gordon Model. Dengan menggunakan Gordon Model, kita dapat menghitung harga saham A apabila diketahui dividen terakhir adalah 1,82. Tingkat pertumbuhan perusahaan diperkirakan sebesar 10%. Investor mensyaratkan return sebesar 16%. Berapa harga saham A? Penjelasannya seperti pada slide tersebut. Penilaian saham biasa. Dividen tumbuh secara tidak konstan. Umumnya, tingkat pertumbuhan dividen tidak konstan karena kebanyakan perusahaan-perusahaan mengalami life ice. Langkah-langkah perhitungan no constant growth. Yang pertama, menentukan estimasi pertumbuhan dividen atau dilambangkan G. Yang kedua, menghitung present value dividen selama periode di mana dividen tumbuh tidak konstan. Yang ketiga, menghitung nilai saham pada periode pertumbuhan tidak konstan. Yang terakhir, menjumlahkan 2 dan 3 untuk mendapatkan PO. Warrant, suatu opsi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah lembar saham pada harga yang telah ditentukan. Biasanya, warrant diterbitkan bersama obligasi sebagai bonus karena membeli obligasi. Yang berikut, rights issue. Para pemegang saham mempunyai hak option untuk membeli sejumlah saham baru. Setiap pemegang saham mempunyai satu right untuk setiap lembar saham yang dimiliki.